beliau ahli gizi ya. Beliau yang ahli gizi pun bagaimana beliau juga menerapkan pola hidup sehat ini ya dari media kita. Langsung saja saya mengundang beliau, Ibu Surti. Halo Ibu. Perkenalkan dulu, saya Surti, saya ahli gizi yang masih aktif di rumah sakit, bekerja di rumah sakit sampai hari ini. Terus terang untuk produk-produk yang tadi sudah disampaikan, saya ingin men-sharingkan tentang pasien-pasien yang saya temui tiap hari, gitu ya. Saya ingin men-sharingkan, saya akan menyampaikan saja bahwa Ibu Sunti ini menghadapi tantangan kesehatan yaitu dengan penyakit diabetes ya. Diabetes pada saat itu beliau kakinya sudah hitam ya, untuk di jari telunjuk kaki sebelah kiri itu sudah menghitam sehingga akhirnya tidak bisa diselamatkan, diamputasi. Pada saat setelah amputasi begitu, itu masih ada luka yang besar gitu, luka yang besar di punggung kakinya sebelah kiri itu besar sekali. Nah, sampai basah seperti itu. Terus kemudian setiap pasien memang dikonsulkan ke saya ya, dirujuk ke saya untuk dikonsulkan bagaimana makanannya yang harus dikonsumsi setiap hari seperti itu. Nah, setelah saya seperti biasa, saya menyampaikan apa yang harus dimakan dan berapa ketaatannya tentang jadwalnya, tidak boleh lewat, kemudian jenisnya apa saja dan jumlahnya. Nah, tentu saja dalam kondisi apapun yang namanya diabetes itu kan nggak boleh karbohidrat kan ya. Karbohidratnya harus kalau bisa stop gitu ya. Tetapi bagaimana mungkin stop ya? Karena karbohidrat di mana nasi dan saudara-saudaranya, nasi dan keluarganya itu memang penghasil gula ya. Pada saat dikonsumsi langsung jadi gula kan, seperti itu. Jadi pada saat saya sampaikan Ibu mengkonsumsi gulanya, maksudnya untuk nasinya itu hanya 3-5 sendok makan saja, saya bilang kayak gitu. Terus kemudian ya Bu, terus ya lesu toh Bu katanya, ya lapar Bu, kalau gitu gimana kayak gitu. Ya gimana lagi, ya harus itu, tetapi nanti kalau lapar larinya ke sayuran aja, saya seperti itu. Nah, beliau gemuk ya. Biasa orang diabetes biasanya memang karena dari pola konsumsi yang kurang bagus gitu. Terus dia bilang, Bu ini loh Bu kaki saya gitu. Iya kakinya seperti itu. Jadi Ibu apa yang dimauin, maksudnya apa yang Ibu mau sekarang gitu. Saya sudah kehilangan jari telunjuk kaki saya Bu, saya tidak mau lagi kehilangan, katanya gitu. Terus nah saya kemudian saya sampaikan, saya jelaskan tentang makanan pokok sel yang sangat bermanfaat bagi dia gitu. Pada saat itu ya nomor 1 saya pengennya sembuh Bu, saya pengennya sembuh katanya gitu. Oke, berarti Ibu harus mengkonsumsi ini, Alpha Meta, saya bilang kayak gitu. Kemudian dia tanya ya, memang dia katakan, aduh Bu, sepertinya mahal ya. Saya bilang sekarang begini aja Bu, panjenengan kepengen sembuh gitu. Kalau memang panjenengan kepengen sembuh gitu ya kembali ke panjenengan bagaimana. Ya Bu, saya pokoknya kepengen sembuh. Akhirnya nyon sewu, kondisi keluarganya, kondisi keuangannya itu saya melihat sendiri memang sebenarnya kurang mampu. Tetapi karena beliau ingin benar-benar sembuh, akhirnya beliau melakukan apa yang saya sampaikan ya, nurut, maksudnya tuh nurut. Saya sampaikan bahwa ini berapa bulan Bu saya bisa sembuh. Kondisi sembuh itu memang tergantung masing-masing orang. Tetapi yang harus dilakukan adalah minimal yang harus diminum adalah 3 saset dalam 1 hari. Syukur-syukur lebih dari itu, karena perbaikan selnya akan semakin jauh lebih bagus kalau lebih dari 3 saset, saya sampaikan begitu. Terus akhirnya saya minum 3 saset aja ya Bu gitu, karena keuangan saya. Enggak apa-apa, kita lihat nanti, saya bilang gitu. Terus tetapi yang penting harus dilakukan selama 3 bulan berturut-turut, jangan sampai putus, saya bilang gitu. Nanti kalau putus di tengah jalan segala macam, itu nanti yang disalahkan Alpha Metanya, saya bilang.
Jadi jangan seperti itu. Terus akhirnya dia tekun ya, dia tekun. Perubahannya luar biasa. Sebenarnya ada fotonya ya, tetapi fotonya biasanya orang nggak mau lihat ya, karena memang ngeri sekali. Sampai akhirnya alhamdulillah dalam benar-benar itu mulai dari bulan Oktober. Bulan Oktober dia operasi pada tanggal 12 Oktober itu dia operasi kehilangan satu jari kakinya tadi, kemudian ketemu saya di 17 Oktober langsung tanggal 18 Oktober dia mengkonsumsi alfametanya. Pada bulan Januari kemarin itu sudah kering. Jadi luka yang segitu besarnya itu sudah benar-benar kering dan penanganannya sudah bisa dilakukan di FKTP ya, maksudnya puskesmas. Waktu itu belum bisa kayak gitu. Jadi itu kedahsyatan alfameta yang saya alami. Adalah salah satu dari sekian pasien yang saya sampaikan ya, yang menggunakan alfameta.